Assalamualaikum semuanya. Nah, saya mau buat backdrop ini. Ini kemarin udah saya pakai di dekorasi saya yang sebelumnya, yang ini. Dan semoga ada yang pengen saya buatin video pembuatannya. Nah, ini saya lagi pergi untuk lem atau isolasi kertas. Nah, ini beda banget sama isolasi yang lainnya. Ini isolasi kertas, bentuknya emang kayak kertas, dan ini kuat banget untuk styrofoam. Karena kalau isolasi biasa yang plastik itu dia nggak nempel. Nah, kalau ini nempel banget. Oke, itu aja mungkin peralatan yang kita perlukan sekarang. Mungkin nanti bisa nambah lagi peralatannya, tergantung gimana proses pembuatannya nanti. Cus kita unboxing ini styrofoamnya, kita buka pelan-pelan. Nah, kita ambil satu styrofoamnya. Karena di sini saya pengen bikin agak tinggian, jadi saya mau potong styrofoamnya dengan ukuran 30 cm gitu ya, 30 cm. Jadi nanti bisa yang satunya bisa lebih tinggi, jadi 2,3, karena emang biasanya itu tingginya cuma 2 meteran. Jadi kalau mau bikin agak tinggian itu bisa ditambahkan dengan styrofoam. Dan satu lagi alat yang penting itu adalah tusuk sate. Nah, tusuk sate ini berguna untuk kayak sebagai tulangan gitu. Jadi dia bisa nempel antara styrofoam satu dan lainnya. Dia tuh jadinya kuat banget buat menyatuin mereka. Nah, biasanya di sini saya potong dan saya runcingkan dulu, karena nanti kalau nggak runcing susah banget masuknya ke styrofoamnya. Dan di sini dibantu oleh bocil ini, bocah bulu. Nah, lucu banget sampai dia ganggu.
Jadi tusuk satenya itu kalian beri lem tembak, nah terus kalian tusukkan ke styrofoamnya. Kalau udah, di sini tinggal kita kasih lem tembak lagi dan kita satukan. Insya Allah ini udah kuat banget. Cuma nanti kalau seandainya masih kurang begitu meyakinkan, bisa kalian kasih isolasi kertasnya. Cuma itu nanti bakal saya pasangnya. Nah di sini satunya lagi karena mau bikin dua ya, kiri kanan. Nah di sini satunya lagi kita sama kasih tusuk sate, terus kita kasih lem tembak dan kita dorong. Di sini kita masukkan ke styrofoam yang satunya dan jadi. Selanjutnya di sini saya mau bikin lingkaran. Nah, di sini saya perlu alat kayak tali gitu biar nanti bisa bikin kayak lingkaran. Jadinya kayak jangka gitulah ya. Kita tandain dulu pakai alat. Nah, di sini dibantu sama kaki suami saya. Nah, terus karena udah menemukan titik yang pas, nah di sini kita langsung saja eksekusi. Nah gitu caranya, kayak pakai jangka gitu ya, makanya bisa berbentuk bulat walaupun tidak sempurna. Nah di sini langsung saya potong pakai cutter. Kalau sudah terpotong tinggal kita lepas. Nah jadi begitulah hasilnya. Nah kalau untuk yang satunya tinggal kita taruh di atasnya. Nah ini jadi tuh udah ada kayak polanya, jadi tinggal kita potong aja, jadi nggak perlu lagi kita pakai tali-talian ya, biar nanti sama bentuk lingkarannya. Oh ya, untuk lingkarannya ini nggak yang kayak lingkaran bulat gitu ya, saya tuh cuma kayak ngambil sedikit aja, maksudnya tuh kayak di ujung lingkarannya, jadi nggak kayak bulat banget, karena yang bulat itu saya udah punya. Ini lain lagi modelnya ya, pasti kalian pernah lihat model-model kayak gini di dekoran-dekoran yang lain ya kan. Oke, proses selanjutnya itu adalah membuat kayak tulangan di sampingnya ataupun styrofoam tuh di samping-sampingnya biar dia lebih pop up, dia lebih kayak 3D gitu ya. Kalau seandainya kayak tadi aja tuh kayak krempeng banget, kayak kurus banget. Jadi kita buat dia lebih berisi. Nah, di sini saya potong-potong dengan ukuran yang sama. Jadi saya buat banyak gitu. Nah, kira-kira saya buat sebanyak ini, nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi. Nah, untuk bagian tadi yang belum kita isolasi kertas, bisa kita isolasi kertas. Ini membantu banget untuk menutupi celah ataupun juga bisa memperkuat juga. Nah, di sini tinggal kita pasangin lagi tusuk satenya, kita lem tembak, terus kita tusukkan ke styrofoamnya. Kalau sekiranya lemnya itu udah mengeras, karena ini mengerasnya cepat banget ya. Nah, kita kasih lem lagi dan kita tusukkan ke styrofoamnya. Nah, begini caranya. Insya Allah udah kuat banget. Nah, terus satunya lagi di sebelah sana ini perlu panjang. Kita kasih tusuk satenya juga, jangan lupa diruncingkan ujung-ujungnya dan kita tusukkan lagi. Misal untuk di ujungnya ini karena nggak sampai, nggak apa-apa, kita bisa tambahin lagi dan kita sambung. Misal kayak ada yang kelebihan di ujungnya, bisa tinggal kita potong aja pakai cutter. Nah, ini udah sampai di akhirnya, di ujungnya sana, dan tinggal di bagian lengkungnya aja. Nah, khusus untuk di bagian lengkung ini kita perlu styrofoam yang agak tipis. Nah, saya dapat styrofoam yang agak tipis ini dari kalau beli satu bal gitu biasanya dia dapat styrofoam yang tipis di depan dan belakangnya, karena itu kayak sebagai pelindung styrofoam yang ada di dalam. Nah, itu biasanya tipis banget kayak gini, dan itu berguna banget untuk kita bikin kayak lengkungan-lengkungan, karena makin tipis styrofoam itu makin lentur ya, jadi bisa dibengkok-bengkokin. Jadi kalian nggak perlu khawatir itu bakal patah. Selanjutnya cara untuk menempelkannya itu tinggal kalian beri lem tembak dan kalian pasang. Ini kalau seandainya kalian pakai tusuk sate juga bisa, cuma kalau seandainya itu tipis banget kalian nggak bisa, nggak apa-apa, itu berarti kalian tinggal banyakin aja lem tembaknya. Pastikan lem tembaknya itu udah kering sebelum kalian lepas ya, sebelum kalian lanjut ke samping-sampingnya, karena kalau seandainya masih basah itu nanti bakal ngegeser lagi. Tapi kalau kalian males banget buat nunggu ini keringnya cepet, nah itu bisa kalian beri tusuk sate gitu biar dia stay, nggak jalan kemana-mana lagi.
Oke, kalau kurang bisa kita tambahin lagi dan kita potong styrofoamnya, terus kita tempelin juga. Dan untuk finishing akhir biar tambah yakin kuat, nah kita kasih isolasi kertasnya, kita tempel-tempelkan. Ini emang kuat banget, cuma kalian harus beli yang mereknya yang pas. Di sini saya pakai yang Natasha, yang warnanya itu kayak memang agak kuning ya, cuma nggak apa-apa, itu kuat banget ini. Tapi jangan sampai kelihatan di bagian depan ya, kita bagian yang kayak dalam-dalamnya aja yang kita kasih isolasi ini, karena lumayan ini harus ngecat lagi. Saya biasanya kalau memang perlunya warna putih saya nggak cat lagi ini styrofoam. Lanjut kita lem lagi di bagian-bagian sambungan, itu emang yang paling penting ya, bagian-bagian sambungan-sambungan itu yang perlu kita kasih isolasi ini. Dan setelah dilem ini udah selesai satu. Wow, biasa aja. Coba kalau udah dikasih bunga-bungaan ini bakal bagus banget insya Allah. Jadi tergantung kita ya mengkreasikannya kayak gimana. Dan ini dia cara pembuatan saya, dan semoga kalian bisa bikin yang lebih bagus daripada buatan saya. Maklum lah ya, ini tukang abal-abal. Untuk di sampingnya bisa kita lihat kayak gini ya. Jadi styrofoam yang kita sambungin itu di belakang, nggak ke samping. Jadi biar nanti styrofoam yang bagian depan itu nggak kelihatan ada sambungan-sambungannya. Jadi cantik banget. Nah ini seolah udah kuat banget. Kalau seandainya kalian mau pakai untuk di dekoran, itu harus kalian ikat ke backdrop dekorannya, karena kalau kayak gini aja kurang begitu kuat. Dan ini dia udah dapat 2 tiba-tiba ya. Nah ini udah mulai kelihatan bentuknya, tinggal kita berpikir bagaimana membuatnya menjadi tambah cantik dengan bunga-bunga, daun, dan lampu-lampu dan sebagainya. Dan mungkin itu saja video tutorial pembuatan bedrock styrofoam ini. Semoga kalian suka sama videonya. See you semuanya.